Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas mengenai perspektif kesetaraan gender dalam kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terdiri atas yang pertama Aditya Yoga Prakosa, kedua Muhammad Reza Aulia Nasution, ketiga Muhammad Rafi Rizky Fadilansyah, yang keempat Nayunda Anis, yang kelima Al-Halim Pradana. Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. UU KDRT ini sendiri berlaku bagi setiap orang. Hal ini sesuai dengan pasal 3 huruf B UU KDRT, yaitu bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga menganut asas kesetaraan gender. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat ada 3. Yang pertama, adanya motif atau dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami gangguan atau tidak dapat terpenuhi. Yang kedua, terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri atau memaksa untuk menuruti semua keinginan suami. Yang ketiga, terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dan Tuhan mengalami penyimpangan. Ketika hal ini terganggu, maka muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya perbedaan agama antara suami dan istri. Yang keempat, terganggunya motif sosial, artinya komunikasi atau interaksi antara suami dan istri tidak dapat berjalan dengan baik. Faktor yang selanjutnya adalah harapan. Jadi setiap pasangan suami istri memiliki suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai dalam keluarganya. Misal, harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan. Tetapi harapan tersebut tidak dapat berjalan sebagai kenyataan. Yang terakhir, nilai dan norma dapat terjadi jika terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di rumah tangga. Contoh KDRT di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi yaitu kekerasan fisik. Contoh kekerasan dalam rumah tangga berbentuk kekerasan fisik. Setiap penyerangan dalam bentuk apapun, mulai dari mencubit, mendorong, menampar, menendang, memukul, dan bahkan membunuh dilakukan dalam rumah tangga. Contoh kejadian di Indonesia yaitu oleh suami terhadap istrinya. Contoh kejadiannya yaitu
Kesal diminta uang belanja, suami aniaya istrinya dengan kunci Inggris. Kesal diminta uang belanja, seorang pria asal desa Jambuwo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, atas nama Sugiarto, 36 tahun, harus mendekam di dalam tahanan karena menganiaya istrinya Nursanti, 27 tahun, dengan kunci Inggris. Kekerasan dalam rumah tangga ini berawal saat Sugiarto pulang kerja. Setibanya di rumah, Dwi lantas meminta uang belanja bulanan karena uang yang sebelumnya diberikan pelaku sudah habis, dan langsung mengambil kunci Inggris, kemudian memukul tangan dan kaki korban hingga patah. Setelah itu, ia melarikan diri ke Bali. Sugiarto lalu ditangkap dengan cara dipancing oleh Dwi agar segera pulang dan tidak dilaporkan ke polisi. Pelaku dijerat dengan pasal 44 UU nomor 24 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya adalah 10 tahun. Yang selanjutnya, perspektif gender dalam kasus KDRT. Istilah yang terkenal dalam konteks ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, marginalisasi. Marginalisasi berarti proses yang menyebabkan perempuan terpinggir dalam segala hal. Yang kedua, subordinasi. Subordinasi ini adalah penomorduaan pada salah satu jenis kelamin, yang umumnya pada perempuan. Yang ketiga, stereotip. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap sesuatu. Yang selanjutnya ada beban kerja. Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum laki-laki. Yang kelima, kekerasan. Kekerasan merupakan invasi atau serangan fisik terhadap perempuan maupun integritas mental psikologis perempuan. Perempuan sering menjadi pihak yang dipersalahkan dan dianggap lemah, sehingga dalam posisi demikian perempuan sering tidak mempunyai ruang yang luas seperti laki-laki dalam melakukan pembelaan di dalam rumah tangga. Bahkan dalam bermasyarakat pun perempuan sering diingatkan pada idealisasi masyarakat tentang perempuan yang semestinya lemah lembut, penuh cinta dan patuh pada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dampak KDRT terhadap wanita. Hidup bagi perempuan yang pernah mengalami KDRT tidak akan lagi sama. Sekecil apapun kekerasan itu akan tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Dan akan ada rentetan dampak terhadap perempuan bagi yang mengalami kekerasan, yaitu pertama, dampak reaksi emosi. Baik kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun maupun yang baru akan terjadi akan berdampak besar bagi sisi emosi seorang perempuan. Di satu sisi, emosi ini juga disertai rasa takut, tidak mudah percaya, sedih, rapuh, dan malu. Yang kedua yaitu dampak psikologis. Tak hanya emosi, sisi psikologis penyintas kekerasan terhadap perempuan juga akan terpengaruh. Bahkan meskipun kekerasan ini sudah berlalu, jenis-jenis dampaknya bisa berupa mimpi buruk yang berhubungan dengan kekerasan, flashback, sulit berkonsentrasi, depresi, hingga post traumatic stress disorder. Yang
Tiga yaitu dampak reaksi fisik. Tentu kondisi fisik tidak bisa berbohong jika seorang perempuan pernah mengalami kekerasan. Luka fisik akibat kekerasan terhadap perempuan mungkin bisa mereda setelah beberapa waktu. Meski demikian, tubuh dan reaksi fisik tidak bisa berbohong, akan ada perubahan mulai dari siklus tidur, pola makan, hingga respon terhadap ancaman. Sangat masuk. Untuk menanggulangi KDRT di rumah tangga, maka kita harus melakukan 1. Menerapkan kasih sayang kepada keluarga sejak dini. 2. Wajib mendidik anak sejak kecil, jika marah jangan memukul dan berkata kasar. 3. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. 4. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa membeli jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terulang. 5. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung pada perceraian. Adapun saran dari kelompok kami adalah untuk menurunkan kasus KDRT, maka masyarakat perlu disosialisasi pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan serta mempromosikan kesetaraan gender melalui media. Terima kasih.